Ada hal penting yang perlu kita perhatikan ketika keseringan membaca buku yang bergenre self-improvement atau pengembangan diri, bahwa tidak semua buku yang bestseller yang sifatnya pengembangan diri harus kita baca. Dalam penerbitan bestseller itu bisa dikelabui, dalam artian bestseller tidak menjamin sebuah karya tulis itu bagus untuk dibaca. Apalagi genre pengembangan diri ini selalu masuk dalam daftar pembelian terbanyak, sehingga para penulis mencoba berlomba-lomba menulis tentang pengembangan diri. Alih-alih pengembangan diri, justru isi buku tersebut hanya berisi motivasi-motivasi. Nah, apa yang salah dengan motivasi? Memang benar terkadang manusia membutuhkan motivasi, tetapi jika motivasi itu kadarnya sudah berlebihan, akan menimbulkan rasa aman yang berlebihan yang membawa ke arah negatif hingga mengarah kepada toxic positivity. Efek positif yang berlebihan akan membuat kita tidak menyelesaikan masalah. Justru orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang selalu mengalami kegagalan, bahkan menganggap bahwa kegagalan penting bagi karirnya di masa depan. Sehingga penting untuk kita membuat pagar pikiran agar terhindar dari perilaku berlebihan, baik itu over motivasi dan toxic positivity, sehingga pembacaan Anda teratur dan tidak membuang-buang waktu untuk buku yang tujuan penulisannya hanya ingin penghasilan semata. Apalagi di masa muda bisa kita artikan sebagai masa keemasan seseorang. Bahkan dalam Islam, pemuda masuk dalam daftar pertanyaan ketika di alam kubur, bahwa engkau kemanakan masa mudamu pada saat engkau hidup. Ini menandakan bahwa jika kita tidak menyiapkan sebaik-baiknya bekal di masa muda, akan menyebabkan kesusahan di masa tua nantinya. Nah, di buku yang ditulis oleh Jo Hyung Kim, ini bisa membantu dan menggapai mimpi dan menentukan target hidup. Dalam buku ini, ada 6 bab pembahasan dan setiap babnya dijelaskan tentang tips anti galau bagi anak muda. Jika tidak menantang diri, tidak akan ada yang terjadi. Masalahnya, sebagian dari kita justru tidak ingin menantang dirinya. Ia nyaman dengan apa yang ia dapatkan saat ini tanpa memikirkan impact ke masa depannya. Takut gagal, tidak memiliki uang, selalu membandingkan diri dengan yang lain. Inilah beberapa penyebab yang menyebabkan anak muda rentan gelisah. Masa depan Anda tergantung bagaimana Anda mengimplementasikan mimpi Anda sampai pada tahap mewujudkannya. Karena jika kita tidak menantang diri, bahkan hal yang diduga tidak mungkin, akhirnya akan menjadi mungkin jika dilakukan. Dengan menerapkan target yang detail akan membuat mimpi yang semakin jelas bagaikan sinar terang. Mulailah menuliskan mimpi Anda. Ingat, tuliskan. Orang yang sukses adalah orang-orang yang dahulunya sangat memperhatikan waktu, bahkan detail, mulai dari sebelum tidur sampai tidur kembali. Kebiasaan bangun di siang hari akan mengakibatkan banyak waktu berharga yang kita buang secara sia-sia. Menggunakan waktu senggang pada hal-hal yang sangat tidak produktif, sehingga belajarlah menetapkan target dalam mimpi Anda. Akumulasi setiap yang kita lakukan setiap hari adalah cermin di masa depan. Jika kebiasaan yang kita lakukan adalah kebiasaan yang positif, maka akan besar kemungkinan untuk sukses ke depannya. Begitupun sebaliknya, jika kebiasaan yang dilakukan setiap hari sifatnya negatif, tidak akan membantu kelangsungan masa depan kita. Bermain game seharian, menggunakan sosial media berlebihan, mengerjakan hal-hal yang tidak produktif, akan membuang-buang waktu Anda. Perbedaan mental orang sukses dan tidak adalah pemanfaatan mereka terhadap waktu. Waktu adalah uang bagi orang yang memiliki mental sukses. Steve Jobs pernah berkata, jika Anda tahu bahwa Anda pasti akan mati, maka lakukanlah hal-hal yang positif yang berguna bagi hidup Anda. Untuk itu, untuk konsisten terhadap habit positif tidaklah mudah. Tetapi kita harus tahu bahwa kebiasaan yang sehari-hari kita lakukan, itulah yang membentuk diri kita nantinya. Melakukan habit positif dapat juga membantu membangun kualitas diri agar masa muda tak sia-sia. Faktor penentu keberhasilan seseorang ialah keahlian dalam memilih lingkungan yang tepat baginya. Tak banyak dari kita yang salah memilih lingkungan. Alih-alih kita ingin mengubah kebiasaan yang positif untuk menyiapkan karir di masa depan, melainkan kita terpengaruh lingkungan yang kita tempati. Lingkungan adalah salah satu pembunuh mimpi, sehingga temukan dan pertahankanlah orang-orang positif di sekitar Anda yang membuat Anda tertantang setiap hari untuk melakukan pembaharuan ke arah yang lebih positif. Nah, sebagai penutup, ada hal yang penting yang harus kita lakukan, ada hal yang penting yang harus kita miliki dalam hidup ini, yaitu pemaknaan kita atau interpretasi kita terhadap kehidupan. Sebagian orang menganggap karena hidup ini sekali, maka ia mencoba segalanya, baik itu perbuatan baik maupun buruk. Ada pula yang menganggap kehidupan ini adalah ladang tempat yang tidak memiliki arti sama sekali, dikarenakan penderitaan yang ia hadapi setiap hari. Kendali ada pada diri kita.
Hidup memang kadang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Terkadang kita iri dengan kebahagiaan yang orang lain dapatkan, kita iri dengan semua orang karena mereka lebih bahagia. Dunia adalah ladang penderitaan, tetapi ada beberapa manusia pilihan yang mampu tabah dalam menjalani hidup dalam penderitaan. Bahkan, ia bersyukur atas penderitaan yang ia dapatkan, sehingga pemaknaan kita terhadap penderitaan haruslah direvisi, bahwa penderitaan adalah ujian peningkatan diri manusia untuk sampai pada tahap manusia seutuhnya, karena penderitaan ditambah penderitaan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki bukanlah mendapatkan istri yang cantik, mobil yang mewah, harta yang berlimpah. Itu hanya 1% kesenangan yang kita dapati di dunia. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh adalah kebahagiaan yang hakiki. Tabahlah dalam penderitaan. Ada pertanyaan?